Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Pangestoni. Saya adalah guru sejarah kebudayaan Islam di MAN 1 Magelang dan merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 Prodi Sejarah Kebudayaan Islam di LPTK UIN Salatiga dengan NIM 27060250015 dan nomor peserta 7950220016022. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada kelas 10 dengan materi Khulafaur Rasyidin. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian, sehat? Kelihatan ya dari mukanya sedih-sedih. Semangat ya hari ini. Oke, untuk hari ini kita belajar dengan membaca bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya saya absen dulu ya. Mohon diperhatikan, saya akan absen dari yang pertama ya. Abdul Fatah, kemudian Ujiarto, kemudian Clara, kemudian Dendra. Ini kok ada suratnya sakit? Kemudian siapa ini? Muhammad Sofyan. Satu lagi ini namanya Muhammad Aminuddin. Ya, terima kasih. Jadi yang tidak masuk satu ya. Oke, untuk hari ini kemarin kita sudah membahas tentang perjalanan terakhir haji wadah yang nanti melakukan ibadah haji ya. Kemudian setelah itu materi kita itu kan pembahasan tentang Khulafaur Rasyidin. Ya. Tentu banyak di antara kalian yang sudah pernah mendengar tentang Khulafaur Rasyidin. Ya. Tapi sebelum saya mulai pembahasan tentang Khulafaur Rasyidin, saya ingin tanya, apakah kalian tahu Khulafaur Rasyidin itu apa pengertiannya? Siapa? Ada yang tahu dari satu kelas ini? Kalau tahu boleh mengatakan siapa Khulafaur Rasyidin dan apa pengertian dari Khulafaur Rasyidin? Ada yang tahu? Oke, karena tidak ada yang menjawab, maka materi tentang Khulafaur Rasyidin akan kita bahas dalam pertemuan hari ini. Ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu agenda untuk hari ini. Saya akan memberikan tujuan pembelajaran. Yaitu yang pertama, kita akan mencoba mencari tahu tentang konsep Khulafaur Rasyidin dan pentingnya dalam sejarah Islam. Kemudian selanjutnya ini ada menganalisis kepemimpinan dan kebijakan masing-masing Khulafaur Rasyidin. Ya. Dan yang ketiga, ini tantangan dan pencapaian pada masa Khulafaur Rasyidin. Dan yang keempat, tentang kontribusi Khulafaur Rasyidin terhadap perkembangan Islam. Dan yang terakhir adalah mempelajari nilai-nilai kepemimpinan dan perjuangan Khulafaur Rasyidin dalam kehidupan bangsa ini. Ya, saya kembali ke pertanyaan awal, yaitu tentang apa itu Khulafaur Rasyidin dan siapa saja Khulafaur. Kita lihat bersama. Ya, bisa terbaca? Bisa. Coba sekarang baca bareng-bareng. Ya, satu. Apa itu Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin adalah empat khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah SAW. Oke, selanjutnya siapakah Khulafaur Rasyidin? Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Ya, itu adalah pengertian dari Khulafaur Rasyidin dan siapa itu Khulafaur Rasyidin. Oke, bagi semuanya untuk memperjelas tentang materi Khulafaur Rasyidin,
Di sini Pak Putri sudah menyiapkan video untuk kalian simak bersama ya. Silakan nanti perhatikan di depan. Ini saya tampilkan. Dan saya kelihatan ya, nanti saya akan menampilkan video, mohon nanti diperhatikan semuanya. Uji mau di belakang. Assalamualaikum semuanya. Ini adalah channel yang membahas terkait soal kali ini yang akan kita bahas adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan menjadi ajaran. Abu Bakar As-Siddiq didapatkan Khalifatul Rasul, yang artinya pengganti Rasulullah atau biasa disebut Khalifah. Namun Khalifah benar dan benar. Al-Quran jelas menggunakan Rasulullah Muhammad sebagai sebelum jenazah Nabi dikuburkan, sekelompok tokoh utama dari kaum Muhajirin dan kaum Ansor berkumpul untuk menjawab pertanyaan soal kepemimpinan. Ketika itu, muncul usulan berkata, sebelum jenazah Nabi dikuburkan, sekelompok tokoh utama dari kaum Muhajirin terlaksana bersama Rasulullah, seperti menerima masukan perang Usama bin Zaid. Abu Bakar tetap mengirim pasukan tersebut ke Syam dan Selatan untuk bertemu melawan Muslimin sebagai kelanjutan atas perang Mu'tah. Ekspedisi ini menunjukkan tujuan politik umat Islam tak akan berhenti. Oke, selesai. Gimana, sudah ada gambaran tentang kelompok Rasidin? Oke, terus selanjutnya kita akan diskusi berkenaan dengan materi kelompok Rasidin ya. Nanti akan saya bagi menjadi 4 kelompok. Saya tawarkan dulu nih, untuk bagi kelompok kalian akan mencari sendiri atau saya hitung seperti biasa? Saya hitung biasa ya, biar mudah gitu ya. Tapi ini cowok saya nggak apa-apa sampai jadi satu ya? Oke, jadi sekedar kelompok tidak masalah ya. Oke, berhitung dari ini ya, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oke, nanti kelompoknya yang dapat 1 jadi 1 dengan yang nomor 1 dan seterusnya. Gitu ya, paham ya? Oke, bisa untuk berkelompok bagi dulu. Semuanya sudah satu kelompok ya, sesuai dengan nomor yang didapat tadi ya. Oke. Berikutnya saya akan bagi KPD. Tujuannya nanti untuk diskusi kalian ya. Nanti tolong didiskusikan sesuai dengan materi. Yang pertama tadi materinya kelompok 1 mana? Kelompok 1 nanti materinya adalah Abu Bakar Siddiq ya. Kan ini di nanti dia kelompok 2 kan? Oke, kelompok 2 berarti dapat Umar bin Khattab. Kelompok 3 ya, Utsman bin Affan. Dan yang lain berarti Ali bin. Silakan itu didiskusikan dengan satu kelompok kalian. Kalian boleh mendengarkan materi tadi ya sambil bertukar pikiran sama teman kalian. Oke, silakan didiskusikan dulu.
Gimana bisa ini? Iya nanti di Sebab meninggalnya kenapa? Kalian ada meninggal itu dosa posisi nepotisme. Ada umur itu. sebenarnya cuma dua. Jadi kurang banyak ini. Ya, terakhir kan ada penjelasan di proses itu ada 10 rancangan sebenarnya memanfaatkan orang Khawarij ingatnya. Oke, semuanya gimana? Rekapannya sudah selesai? Berarti selanjutnya nanti setelah ini kalian presentasi ya, karena ini materi pelapor sejin dari Abu Bakar sampai Ali maka belum saja ya. Nanti boleh dari setiap kelompok yang maju materi yang apa disampaikan, boleh yang lain menanya sampai kali pertanyaan aja ya, biar nanti langsung ditanggapi gitu ya. Oke, kelompok satu mana? Ya. Saya tanya dulu untuk yang maju presentasi nanti kira-kira satu orang atau dua orang? Satu aja. Oh iya, silakan nanti pilih wakil dari kelompok kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Oke, silakan untuk kelompok satu bisa maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdiana Setiawan dari kelompok 1. Biografi Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar bernama asli Abdullah, nama lengkapnya Abu Bakar bin Abu Bakar bin Murad bin Ka'bah bin Walid bin Walid bin Zubair. Dilahirkan 2 tahun setelah tahun gajah. Proses pemilihan Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi khalifah. Pertama setelah wafatnya Rasulullah SAW, melalui musyawarah yang dilakukan oleh umat Islam Bani Saidah. Proses pengangkatannya dilakukan dengan damai dan disetujui oleh tokoh-tokoh kabilah dan suku lain. Masalah yang dihadapi selama kepemimpinan yaitu muncul kaum tadi dan adanya nabi palsu, kelompok dan tingkat membayar zakat. Yang ketiga, kebijakan khalifah, perluasan wilayah baru dan pembukuan Al-Quran. Nah, apakah ada pertanyaan? Ada Mas Tadi? Ya, apa pertanyaannya? Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Mudan dari kelompok 2. Mau tanya, sebab terjadinya meninggalnya Abu Bakar itu bagaimana? Meninggalnya Abu Bakar yaitu karena disebabkan sakit di rumah anaknya, yaitu Siti Aisyah pada 2000. Pada tanggal 3 Agustus 634 Masehi. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya
menjadi perwakilan dari kelompok 2 tentang Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab biografinya adalah bernama Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riba'ah bin Abdullah bin Qurt bin Raza'ah bin Adi bin Ka'ab. Dan ibunya yaitu Hantamah binti Hashim berasal dari suku Adi, yang mana Umar sendiri adalah seorang yang ulu dan pemuda tangguh. Ia dilahirkan 14 tahun setelah kelahiran Nabi, jadi 14 tahun setelah Al-Hajjaj. Terus proses pemilihannya bagaimana Umar menjadi khalifah adalah ditunjuk langsung oleh Abu Bakar sebelum meninggalnya Abu Bakar. Masalah yang dihadapi selama kepemimpinan jika dilihat dari secara tekstual di buku memang tidak ada, cuman kalau dilihat lebih jauh lagi mungkin ada beberapa orang di internal maupun eksternal yang tidak suka atas ketegasan dari Umar bin Khattab, karena kadang dengan orang yang disiplin banyak orang yang tidak disiplin. Terus kebijakan khalifahnya antara lain membangun umat Islam, mengeluarkan undang-undang, membagi wilayah pemerintahan dan membentuk beberapa dewan, salah satunya Ahlul Hadis. Terus sebab meninggalnya adalah ditikam oleh Abu Lu'lu'ah atau Khalid. Mungkin itu dari kelompok 2 yang mau ditanyakan. Ya. Perkenalkan, saya Nana dari kelompok 3 izin bertanya. Bagaimana proses pengangkatan Khalifah Umar bin Khattab? Khalifah Umar bin Khattab ditunjuk langsung oleh Abu Bakar dengan teks perintah. Jadi ada teks yang didikte langsung oleh Abu Bakar untuk mengangkat Umar bin Khattab. Mungkin cukup sekian dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Rizky Jamal Ridwan dari kelompok 4. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan informasi tentang Khalifah Ali bin Abi Thalib. Antaranya 1, biografinya. Ia lahir pada 13 Rajab di kota Mekah tahun 600 Masehi. Ia lahir dari pasangan Abu Thalib bin Abu Thalib dan Fatimah binti Hasan. Ia adalah orang ketiga yang memeluk Islam dan yang pertama dari golongan anak. Kebijakan khalifahnya antara lain 1, memecat pejabat yang kurang kompeten. 2, mengambil kembali tanah negara yang disalahgunakan oleh beberapa pejabat. Proses pemilihan dengan pemilihan dan pertemuan terbuka. Masa yang dihadapi selama kepemimpinan antara lain perang Jamal dan perang Siffin. Dan sebab meninggalnya, Ali bin Abi Thalib meninggal dikarenakan dibunuh oleh orang Khawarij, yaitu Ibnu Muljam. Beliau diterkam ketika melaksanakan sholat subuh. Apakah ada yang ingin bertanya? Iya, silakan. Izin bertanya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Yohan Nurfakih dari kelompok 1. Pertanyaannya, apa sih tantangan yang dihadapi pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib? Terima kasih. Dan saya menjawab. Ya, masalah yang dihadapi selama kepemimpinan Ali bin Abi Thalib antara lain adanya perang Jamal dan perang Siffin. Ya. Sekian dari saya. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya alhamdulillah yang sudah dipresentasikan semua ya. Baik, dari presentasi kelompok 1 dan kelompok terakhir, saya akan mengulas sedikit apa yang sudah kalian presentasikan ya. Dan kita tadi sama-sama mendengarkan penjelasan dari kelompok 1, yaitu pembahasan tentang siapa tadi? Abu Bakar. Ya. Sosok Abu Bakar itu salah satu pemimpin yang menggantikan umat Islam setelah wafatnya Nabi. Ya, betul ya itu ya. Tadi coba disinggung. Abu Bakar itu mempunyai kebijakan, ya kan? Coba sebutkan satu kebijakan dari Abu Bakar itu apa? Maksudnya apa tadi?
Yaitu pembukaan Al-Quran, yang lain perluasan wilayah. Kemudian ada masalah kan di dalam pemerintahnya, yaitu adanya munculnya nabi palsu. Oke, kemudian yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Ada yang masih ingat bagaimana pemilihan Umar bin Khattab? Yang ditunjuk langsung oleh Abu Bakar. Oke, kemudian selanjutnya Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan diangkat melalui sebuah dewan. Ya, betul ya. Ya, namanya siapa tadi? Ali ya. Terakhir Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib jadi khalifah terakhir sebelum dilanjutkan ke pemerintahan Daulah Umayyah. Kira-kira penyebab kematian Ali karena apa? Dibunuh atau ditikam ketika sholat subuh oleh siapa? Orang Khawarij yang bernama Ibnu Muljam. Ya, oke, itu refleksi ya, atau pengulasan kembali dari materi yang sudah disampaikan tadi. Dan nanti akan dilanjutkan. Selanjutnya setelah kita tadi sudah membahas dan refleksi soal yang ada ya, kira-kira ada pembahasan materi Khulafaur Rasyidin. Sudah jelas semuanya atau belum? Yakin sudah jelas? Coba sekarang aku tes kalian dengan sebuah kuis ya. Nanti kuis ini ada beberapa pertanyaan. Nah, nanti akan saya tunjuk atau kalian saya tawarkan siapa yang berani menjawab. Kira-kira ditunjuk atau angkat tangan? Angkat tangan. Ya. Oke, kalau angkat tangan nanti Pak Roji akan mengapresiasi ya siapa yang berani. Nanti akan saya tambahkan nilainya untuk kalian. Itu ya. Jadi cepet-cepetan, fokus, jangan ngantuk ya. Kalau ngantuk nanti telat ya. Oke, bisa dimulai? Bisa. Oke. 3, 2, 1. Ini cepet-cepetan ya. Baik. Oke, siapa yang pertama? Angkat tangan. Oke, ini dulu. Oke, silakan berdiri. Oke, di situ aja. Perkenalkan namanya siapa? Oke, kira-kira mau pilih nomor berapa? Nomor 2. Baik, kita lihat apakah bisa menjawab pertanyaannya. Khulafaur Rasyidin artinya B. Mungkin yang mendapat 7. Oke, benar teman-teman. Selanjutnya, boleh angkat tangan, cepat-cepatan. Oke, silakan berdiri. Nomor berapa? 4. Nomor 4. Apa pertanyaannya? Silakan. Seorang khalifah atau Khulafaur Rasyidin yang memiliki hubungan keluarga yaitu sepupu Nabi Muhammad. Ali bin Abi Thalib. Kita lihat, kita saksikan bersama ya. Orang benar. Oke. Ya, tepat sekali. Oke, selanjutnya 1, 2, 3 angkat tangan. Oke, silakan berdiri. Perkenalan dulu. Nama saya Rasya Ramadhani dari Oke, bisa dibaca soalnya? Mengapa Utsman bin Affan bergelar sebagai lain yaitu pemilik Bajak Raya? Jawabannya D. Karena dia Rasul. Yakin? Kita lihat ya. Ya, tepat sekali ya. Oke, ini adalah kuis khusus ya. Jadi tidak semua saya buka, ada beberapa yang sudah menjawab dan nanti saya akan berikan tambahan untuk nilainya. Baik, untuk hari ini pembelajaran di awal, terima kasih semua yang sudah presentasi ya tadi ya. Tadi bagus banget, luar biasa. Dan mungkin di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan materinya. Kemudian selanjutnya untuk beberapa kalian di pertemuan yang akan datang, Bapak minta kalian untuk membuat resume ya. Resume yaitu membuat mind map dari apa yang kita pelajari hari ini. Jadi materinya kalian rangkum dalam sebuah mind map di buku kalian. Oke, paham ya mengenai tugas untuk minggu depan ya. Oke, sebelum saya tutup ada pertanyaan? saya Pak mau nanya. Mau nanya? Iya. Ya silakan.
bahwa salah satu masalah di masa Ali adalah perang Jamal itu, kan setahu saya perang Jamal itu dipimpin oleh Aisyah melawan Ali. Itu penyebabnya apa, Pak? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Kenapa perang Jamal itu terjadi zaman Ali? Ya. Kenapa di era sebelumnya kok nggak ada perang Jamal? Ya. Sebelum saya menjawab, kira-kira ada yang tahu dulu kenapa terjadi perang Jamal? Kira-kira, ada yang tahu? Nggak ada ya. Oke, jadi perang Jamal itu dijelaskan terjadi karena adanya sebuah fitnah. Fitnah yang dilakukan oleh Muawiyah kepada Ali. Dan Aisyah itu adalah orang yang termakan omongan dari Muawiyah. Karena keyakinan ketika Ali ditanya tentang hubungan Utsman, Ali menolak dengan tegas. Dan itu menjadi indikasi bahwa Aisyah itu semakin yakin bahwa Ali adalah pembunuh dari Utsman bin Affan. Padahal itu adalah cara yang dilakukan oleh pemerintahan dari Ali bin Abi Thalib. Paham ya sampai sini ya? Paham. Oke, terima kasih semuanya. Kita akhiri pertemuan hari ini. Dari saya sekian. Mohon maaf sebelumnya. Semoga bermanfaat. Dari bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.